Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Izzatul Haq. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang analisis fundamental dan teknikal dalam pasar saham. Pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham jangka panjang dengan cara mengukur kinerja keuangan, kemudian kondisi ekonomi perusahaan, kondisi industri dan sektor terkait, serta analisis terhadap ekonomi makro dan mikro. Yang pertama ada top down. Analisis top-down dilakukan dengan mengukur kondisi perusahaan melalui gambaran secara umum terhadap 4 hal yang dianalisis, yaitu kondisi makro global, kemudian kondisi makro dalam negeri, kemudian ada prospek pertumbuhan sektor, dan fundamental perusahaan. Ketika semua hal tersebut menunjukkan hasil yang positif terhadap perusahaan, maka dapat diasumsikan bahwa saham perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Kemudian ada bottom up. Analisis bottom up tidak memperhatikan kondisi ekonomi dan siklus pasar secara umum, melainkan sahamnya dengan mengidentifikasi kinerja keuangan, produk atau layanan, serta kondisi persaingan dengan kompetitor yang berdampak pada kondisi perusahaan. Pendekatan ini memiliki prinsip bahwa perusahaan dapat bertumbuh dan memiliki kinerja yang baik walaupun industri sedang turun. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan analisis fundamental? Nih, kelebihannya. Yang pertama adalah memberikan potensi keuntungan yang cukup besar. Kemudian mempunyai prinsip keseluruhan karena memperhatikan aspek penting yang menentukan masa depan sebuah perusahaan. Kemudian ada juga namanya dasar dalam pemilihan saham yang tepat. Sangat membantu investor untuk menghindari resiko kerugian. Kemudian ada juga pemahaman fundamental perusahaan, yaitu analisis fundamental membantu investor. Agar apa? Agar memahami kesehatan dan kinerja dasar suatu perusahaan. Nah, kekurangannya apa sih? Nah, kekurangannya adalah kepastian profit masih perlu dipertanyakan, apalagi jika data yang digunakan sudah lampau atau usang. Kemudian ada juga keterbatasan data yang tersedia, baik itu dari faktor non fundamental, kemudian ada ketidakpastian pasar dan kejutan. Kemudian ada juga perspektif jangka panjang. Sebelum itu, apa sih pengertian dari analisis teknikal? Nih, sekarang ada pengertian analisis teknikal. Jadi, analisis teknikal adalah analisis yang mengukur kinerja suatu saham itu dan arah harga saham, kemudian di masa depan berdasarkan data historis, pergerakan harga dengan menggunakan grafik dan beberapa indikator tertentu. Nah, jadi seperti grafik garis, yaitu seperti line curve atau grafik batang Bartkar dan grafik lilin. Nah, jadi analisis ini biasanya digunakan oleh investor. Untuk apa sih biasanya? Untuk jangka pendek ataupun trader untuk bertransaksi saham dalam jangka waktu yang lebih singkat. Nah, kemudian cara melakukan analisis teknikal nih. Caranya yang pertama adalah mengidentifikasi. Jadi sebelum itu tuh kita harus mengidentifikasi dulu, yaitu arah pergerakan harga saham ini kemana gitu, akan menuju ke arah mana. Nah, kemudian menentukan support dan resistance. Nah, yang ketiga adalah melihat volumenya transaksi. Nah, selanjutnya cara melakukan analisis teknikal. Jadi cara melakukan analisis teknikal ini adalah mengidentifikasi arah pergerakan saham. Nah, mengidentifikasi pergerakan harga saham yang sedang terjadi melalui grafik atau chart saham yang bersangkutan. Agar apa? Agar akan membantu menentukan kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual saham tersebut.
sehingga potensi keuntungan akan menjadi lebih optimal. Yaitu sehingga kamu dapat melakukannya dengan menggunakan fitur chart di Poems. Nah, kemudian cara melakukan analisis teknikal yang kedua yaitu menentukan support dan resistance. Nah, caranya adalah support melakukan batas harga terendah suatu saham pada periode tertentu. Ketika saham bergerak menyentuh titik support, maka harga akan berpotensi untuk kembali naik ke atas. Sehingga kondisi ini dinilai menjadi momen yang tepat untuk membeli saham. Resistance merupakan batas harga tertinggi suatu saham pada periode tertentu. Jika saham bergerak menembus titik resistance breakout maka saham akan melanjutkan kenaikan harga dan menentukan titik resisten terbaru. Sehingga kondisi ini dinilai menjadi momen yang tepat untuk menjual saham. Kemudian cara melakukan analisis teknikal yang ketiga yaitu adalah melihat volume transaksi. Yaitu dengan volume transaksi suatu saham biasanya terletak di bawah grafik harga yang dipresentasikan, yaitu dengan chart histogram. Jadi volume yang sangat tinggi diikuti dengan turunnya harga saham, bisa menandakan sedang terjadinya kondisi bersih atau pelemahan gitu kan. Sebaliknya, volume yang tinggi diikuti dengan kenaikan harga. Nah, jadi volume yang tinggi ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga, itu bisa menunjukkan terjadinya kondisi bullish atau penguatan. Nah, di sini ada juga kelebihan dan kekurangan analisis teknikal. Nah, kelebihan dari analisis teknikal ini ada 4. Yang pertama adalah memberikan sinyal trading. Yang kedua adalah sebagai kompas trader untuk menganalisa titik entry dan exit. Yang ketiga adalah menganalisa saham, yaitu saham bagus dan jelek. Yang keempat adalah bisa diterapkan pada semua pasar, instrumen, dan pola grafik. Kemudian kekurangannya yaitu adalah kekurangan dari analisis teknikal adalah yang pertama, tidak memperhatikan faktor-faktor lain. Nah, yang kedua adalah tidak semua grafik saham mencerminkan mekanisme market. Kemudian yang ketiga adalah penafsiran cenderung subjektif yang menyebabkan kesalahan pada prediksi harga. Yang keempat adalah data yang ditampilkan sangat terlambat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata tentang penjelasan analisis fundamental dan teknikal dalam pasar saham tersebut. Mohon maaf apabila suaranya kurang jelas dikarenakan kondisi di lingkungan ini sedang ada yang bekerja. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.